Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Safitri dengan NIM C1D1211015 dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas A. Konsep negara maritim. Negara maritim mengacu pada suatu konsep yang mengutamakan pemanfaatan semua sumber daya alam di wilayah laut yang bertujuan untuk kepentingan rakyat dan kemakmuran negara. Potensi maritim di Indonesia yaitu 1. Perikanan. Sumber daya perikanan adalah potensi sumber daya laut yang paling besar di Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, artinya memungkinkan untuk ikan beregenerasi sehingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasinya. Potensi yang kedua adalah wisata bahari. Potensi sumber daya laut dan keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia dapat dikembangkan menjadi komoditas pariwisata seperti wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesiar, wisata alam, dan wisata olahraga. Yang ketiga, pelabuhan. Hampir di seluruh negara kepulauan, pelabuhan menjadi jalur utama dalam proses perdagangan yang terjadi antar pulau dan antar negara. Yang keempat, pertambangan. Potensi sumber daya mineral kelautan tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia. Sumber daya mineral ini diantaranya minyak dan gas bumi, timah, emas dan perak, pasir kuarsa, monasit, dan zirkon, pasir besi, agregat, bahan konstruksi, fosforit, kromit, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang kelima yaitu sektor pelayaran. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, industri pelayaran Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi. Yang keenam, hutan mangrove. Menurut data UNESCO, hutan bakau di Indonesia mencapai angka 3.617.000 hektar. Dengan wilayah yang luas, hutan bakau sebagai potensi sumber daya laut Indonesia mempunyai fungsi ekologis dan ekonomis. Yang ketujuh, terumbu karang. Terumbu karang adalah batuan sedimen, kapur di laut yang berbentuk dari kapur dan sebagian besar dihasilkan oleh koral, binatang yang menghasilkan kapur untuk rangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral itu akan membentuk karang. Yang kedelapan, padang lamun. Lamun atau seagrass adalah tumbuhan berbunga dengan nama latin Spermatophyta yang sudah menyesuaikan diri untuk hidup di bawah permukaan air. Lamun hidup di perairan dangkal agak berpasir, sering juga ditemukan di ekosistem terumbu karang. Sekian pemaparan materi mengenai konsep maritim dan potensi-potensinya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.